Doanya kita harus jadi orang ajaib, bukan hanya di dunia tapi di akhirat harus jadi ajaib. Allah. Ini perintah, ajaib itu perintah. Kul, katakan hai Muhammad untuk orang-orang yang nongkrong di bumi ini. Kul innal fadla biyadillah, bahwa sesungguhnya al-fadla, keajaiban itu milik Allah. Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah akan memberikan keajaiban itu mayyasha kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang raja keajaibannya. Apa ada keajaiban di akhirat? Di akhirat itu semuanya ajaib, Pak. Bahkan ada di Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi, ada orang miskin. Apa bahasa ini? Belum kaya. Belum kaya. Belum kaya udah mati duluan. Ini belajar MR karena baru. Kadang-kadang mikir dulu. Pulang camp dari Bandung. Kan kickback. Ada orang lewat, saya pengen doain. Bahasa MR itu apa ya? Muliakan, bahagiakan, kan begitu. Muliakan dan bahagiakan. Belum ingat, belum nempel di sini. Cuma ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Kun wa'din amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin bijahi rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kulla sul rabbistajib li amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin waghfir li kulli dzunub wastur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adhal mudhin summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada dalam satu majlis yang mulia, majlis ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Masya Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Amin. Seluruh hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, rumah yang lebih baik, kendaraan yang lebih baik, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh-soleha, pergi umroh, pergi haji. Amin. Amanahnya lunas. Amin. Wafatnya husnul khatimah. Amin. Masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Amin. Allahumma amin. Juga mudah-mudahan majelis yang kita hadiri ini kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Semoga dengan kita hadir di majelis ini, ya, ibu kita semuanya bahagia. Amin. Dengan kita, ya. Amin. Ayah kita juga bahagia dengan Amin. Kita, ya. Bagi yang sudah wafat orang tuanya, mudah-mudahan, ya, dilapangkan kuburnya, dicerahkan cahaya dalam kuburnya dengan kajian atau taklim yang kita adakan di malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ya, terutama yang menghadiri secara live, ya, secara offline di Magnet Rezeki Center, selamat datang, ya, alhamdulillah, syukran, ya, ibu-ibu juga, ya, alhamdulillah, ya. Nih, masya Allah, kemarin barusan ketemu di IMT Tadabbur Alam, antum datang lagi, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan, ya, insya Allah, ya, kebersamaan kita ini dicatat menjadi ukhuwah Islamiyah. Amin. Ya, ya mujib. Yang menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak santri juga, ya, kemarin habis ikut IMT. Ikut IMT semua ini. Wah, seharian, ya. Seharian libur dari pesantren, ya. Lebaran. Alhamdulillah. Lebarannya. Lebarannya anak santri, ya. Alhamdulillah, kemarin juga, ya, bersyukur, ya, kita sudah bisa mengumpulkan sumbangan untuk Palestina 1,4 miliar, ya. Amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Masih terbuka bagi teman-teman yang ingin memberikan sedekahnya. Doakan mudah-mudahan saya bisa ikut bareng ke Rafah, perbatasan di Mesir, ya. Alhamdulillah sekarang ada gencatan senjata katanya, ya. 4 hari, ya. Prek ngebom, ya. Libur ngebom 4 hari, masya Allah. Allah, masa tenang, ya. Habis 4 hari ngebom lagi, Pak. Ya, ini untuk masukin bantuan gitu, ya. Kemudian juga pertukaran tawanan. Allah, ya, inilah perang. Yang kata Nabi, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ya, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian itu
berperang. Wa huwa kurhun lakum. Sementara kamu tuh sebenarnya nggak suka sama perang. Tapi ada manfaatnya perang itu ya. Jadi kalaupun seandainya sekarang kita melihat perang ya, sudah kita doa saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat pada peperangan yang ada di Palestina, dan memang itu menjadi ukuran akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bersama dengan Ustadz Salim Nur ya. Beliau adalah salah satu ustadz yang selama ini membersamai kita ya. Dan hari ini kita akan membahas kitab apa Ustadz? Fathul Qorib. Fathul Qoribul Mujib. Fathul Qorib. Jadi kita sudah punya kitab apa yang kita bahas, kitab Nurul Yakin bersama Ustadz Ali Murtada. Kitab ini berisi tentang ya kajian sirah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kitab Syifa'us Sakim bersama Ustadz Wahidin ya. Nah itu kitab tentang adab-adab ya, yang umum. Kemudian yang ketiga bersama Ustadz Rosyidin kita mengkaji kitab Aqidatul Awam. Ini tentang akidah ya. Nah hari ini kita belajar tentang fikih ya, kitab Fathul Qorib ya. Insyaallah mudah-mudahan kita terus bersemangat ya untuk membahas kitab-kitab dari kumpulan para ulama. Saya ada beberapa tamu yang datang ke tempat ini kemudian ngelihat ini ya pas siang-siang hari gitu. Ya Allah, Pak Nas punya majelis itu ngaji kitab ya, Masya Allah. Senang banget ngelihat. Cuma ngelihat doang aja itu senang banget. Ya, saya udah lama kepengen gitu. Ya, di majelis saya tuh ngaji kitab. Selama ini ngajinya tematis gitu. Jadi nggak ada arahan, nggak ada kurikulum yang apa sesuai dengan kitab gitu. Ya, nggak jadi-jadi katanya ngaji kitab nggak jadi-jadi. Subhanallah Pak Nas ya. Ternyata di majelis ini ada kitab. Jadi orang cuma ngelihat gambarnya aja senang. Ya, Masya Allah. Apalagi kita yang alhamdulillah selama ini selalu rutin mengikutinya. Ada juga Ustadz ini dari teman-teman dari Padang ya. Nah, Padang Pekanbaru. Mana nih? Dari mana? Wah. Pekanbaru. Dari mana lagi? Padang. Subhanallah. Kendari, Masya Allah ya, Kendari. Dari mana lagi? Ya, alhamdulillah ya. Ini mereka belum pulang sejak IMT ini ya. Kapan pulangnya? Hah? Hari Ahad ya. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan nanti dilancarkan perjalanannya. Amin. Amin. Baik Ustadz, ya tanpa berpanjang kalam saya serahkan pembacaan kitab Fathul Qorib kepada Ustadz Salim Nur. Falyatafaddal masykuran. Syukran Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah allati ya'ti ilaiha an-nasu min kulli fajjin 'amikin litawbah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa tufina fil Madinatil Munawwarah. Amma ba'du. Allahumma rabbal khilli wal haram wa rabbal baitil haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal rukni wal maqam uballighuna li sayyidina Muhammadin mannas salam amin ya mujibas sa'ilin. Hadratil Mukarram, guru kita yang mulia alladzi lam yudhkar ismuh ta'ziman wa takriman, bersama keluarga, bersama anak dan calon cucu. Amin, calon cucu. Zuriyah itu cucu yang belum ada. Ya. Cucu buyut itu namanya zuriyah. Dari sekarang sudah kita doakan. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin. Bukan sekedar masuk surga, tapi ahli surga. Ahli surga. Kalau masuk surga bukan ahli surga. Tapi kalau ahli surga pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para guru, Pak Aang, Bu Wiji, Bu Eva, Ustadz Abus, saya doakan atalallahu umrahum wa zadallahu majdahum mata'anallahu bituli hayatihim. Beliau ini yang telah memperkenalkan kepada
saya pribadi tentang ilmu MR. Nah, ilmu MR itu ilmunya para ulamanya ulama. Masya Allah. Nah, ulamanya ulama, bukan para alim, tapi al-allamah. Allah. Kalau alim itu biasa, kalau al-allamah. Nanti sedikit-sedikit kita membahas tentang bagaimana sih apa benar MR itu ada di kitab gitu. Ya kan, selama ini banyak yang bertanya kepada kami yang ngapain belajar ke MR? Ilmu baru. Justru kami, saya pribadi sama Ade itu banyak yang kita itu ditanya tentang apa benar ada dalilnya gitu ya. Ini Bang, suaranya masih hilang. IMT kemarin, wah saking semangatnya. Apa nih? Ya. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mengamini IMT kemarin, Allah catat buat kita semua menjadi mujahid fi sabilillah. Karena apa? Karena kata Rasul, man a'ana mujahidan faqad jahada. Allah. Siapa yang membantu seorang mujahid, membantu perjuangan seorang yang sedang berjuang, berarti kita akan dicatat oleh malaikat rahmat. Kita itu sama, sepadan, sekelas dengan mereka-mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Berarti ini Abu Ubaidah ini. Masya Allah. Allah. Mereka saudara-saudara kita yang di Gaza, yang di Palestina kan berlumuran darah. Mereka yang jadi imam nanti, kita yang jadi makmum di akhirat nanti. Allah, amin ya rabbal alamin. Ya. Akan menjadi makmum. Mereka yang akan memanggil kita karena kita telah membantu. Entah membantu hanya pakai doa, membantu dengan dana, atau membantu dengan diam. Kan banyak yang berbicara tentang Allah, apa itu Palestina, apa itu berjuang untuk Palestina. Ayatnya tadi dibaca oleh guru kita, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba itu difardukan. Kenapa bukan furido? Kutiba itu asal makna kataba. Padahal harusnya terjemahnya kutiba, telah ditulis. Perang itu, perang melawan kufar itu telah ditulis di kitab-kitab terdahulu. Tetapi oleh orang-orang yang imannya lemah, di kitab-kitab mereka itu dihapus. Allah. Makanya di dalam Al-Quran bahasanya bukan furido atau bukan yajibu, tapi kutiba. Karena banyak orang di zaman sekarang aja banyak yang menjelek-jelekan Palestina, yang menjelek-jelekan Gaza, yang menjelek-jelekan kaum muslimin. Karena apa? Di Qur'annya sudah kutiba. Jadi nggak heran gitu Ustaz. Banyak yang tidak setuju dengan pengiriman kita, bantuan kita ke Palestina. Itu kan wajar karena di Al-Qur'annya sudah kutiba, tidak furido. Ini makanya Ana semangat datang ke sana Ustaz untuk membuktikan bahwa bantuan tuh sampai. Dan Ana pernah nyampe ke sana 2012, nyampe masuk Gaza. Berarti kan nyampe bantuan itu. Jadi kalau ada yang bilang ngapain kita bantu Gaza? Enggak nyampe ke sana itu ditilep. Enggak, nyampe ke sana. Yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin nyasar. Karena dalam syarah, dalam tafsir kitab itu, apapun yang kita sampaikan berupa doa atau berupa bantuan mal pasti sampai. Pasti sampai. Yang menjamin Allah. Terus kenapa kita mati-matian membela Palestina? Ngapain sih? Apa sih? Ada 3 tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 Madinah, yang kedua Mekah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Quran ditulis Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada ditulis. Kalau Allah yang nulis dalam Al-Quran berarti hebat itu. Luar biasa, dahsyat. Apa aja yang ditulis Al-Quran pasti hebat. Depok aja nggak ditulis pada datang. Ini Depok nggak ditulis ini. Pada datang dari jauh-jauh. Apalagi Masjidil Aqsa ditulis. Ya.
Apa saja yang ditulis di Al-Quran itu dahsyat. Sampai Fir'aun ditulis di Al-Quran, hebat nggak? Hebat. Hebat. Hebat apanya? Kezalimannya. Kezalimannya. Pokoknya yang ditulis di Al-Quran itu hebat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Allah. ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Nah, supaya apa? Innahu huwas Sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad. Dari mana? Minal masjidil haram. Kenapa sih perjalanan Isra harus ke Masjidil Aqsa dulu? Sampai Masjidil Aqsa itu, Palestina itu disebut dengan muqaddas, disucikan. Ini. Kalau di Masjidil Haram, itu ibu bapak, ini udah dibahas apa belum ini? Kalau di Masjidil Haram itu ada tempat yang namanya super mustajab. Namanya Tazam. multazam itu kalau kita hitung di tempat multazam yang panjangnya kurang lebih 2,5 meter saja. 2,5 meter itu ke atas itu langit sampai raf-raf, sampai Sidratil Muntaha, sampai arsy. Arsy-nya Allah itu bolong. Allah. Bolong itu. Langit itu. Sehingga kita minta apapun pasti diijabah. Minta apapun pasti dijabah. Lalu kenapa Rasulullah itu tidak Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram saja ke sana? Kalau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj lewat Masjidil Haram, namanya kurang adab. Kurang adab. Karena apa? Karena di Masjidil Haram itu nggak ada pintunya. Yang ada cuma bolongan doang begini. Kalau lewat sana kayak maling, Pak. Allah. Kan guru kita semua adalah Rasulullah. Uswatul hasanah. Qudwah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu adalah dari Masjidil Aqsa ke atas itu ada pintu-pintu langit. Allah. Pintu langit dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Persis di Masjidil Aqsa itu ada pintu. Jadi kalau pintu kadang dibuka, kadang ditutup, kadang dibuka, kadang ditutup. Kalau bolongan di Masjidil Haram itu nggak pernah ditutup, Pak. Makanya yakin Palestina itu pasti nanti bakal menang. Pasti bakal menang. Kenapa Palestina itu begitu? Itu teguran buat kita. Bukan buat ahli Palestina, buat kita. Ini kita ini cinta nggak sama saudara kita? Katanya innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau bahasa santrinya innama itu adat hasyr. Kalau orang Depok itu kalau benar-benar itu kan sampai melengking-melengking gitu. Bener. Kalau cuma beneran doang, bener dong. Bener. Tapi kalau udah bener, itu udah beneran itu. Kita itu harus bersaudara satu sama lain. Makanya ilmu magnet rezeki itu satu sama terhubung. Innama. Cuma 3 huruf. Alif, nun, mim. Dari mana? Innama udah. Kalau innamanya bener, satu sama terhubungnya pasti benar. Oh, alif, nun, mim. Alif. Innamal mu'minuna Watun. fa aslihu baina akhwaikum. Itu. Mudah-mudahan kita insya Allah termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mujahid. Padahal mah kita nggak kemana-mana. Kita hadir, kita di rumah. Paling banter kita di IMT kemarin ya. Nangis-nangis, senang-senang lagi, sampai serak nih suara. Ada yang nanya, Ustadz kayak begitu. Semangat.
Itu namanya khusyuk. Beda. Kalau saya ikut camp, tanya beliau, suaranya paling keras satu ruangan saya. Ya Ustaz ya? Paling keras. Karena apa? Itu khusyuk. Kalau khusyuk berdoa gini, Allahumma Allah. Khusyuk namanya. Tapi kalau khusyuk dalam pelatihan bukan setuju. Bukan begitu. Tos kanan kiri, yang keras. Jangan tos kanan kiri. Namanya bukan khusyuk. Itu namanya yakhtaliful hukmu biikhtilafil ashkhas. Yakhtaliful hukmu biikhtilafil azminah. Yakhtaliful hukmu biikhtilafil amkinah. Jadi beda tempat, beda cara. Jangan khusyuk kayak di doa. Kita tuh khusyuk padahal di pelatihan setuju. Tos kanan kiri. Itu mengantuk ya. Iya ibu bapak yang dirahmati Allah. Sebetulnya saya ini kalau ngomong di depan orang ini bahasa kerennya apa, bahasa Inggrisnya gemeter itu apa namanya? Hah? Bukan nervous, ngedeg-deg. Ngedeg sininya. Baru kali ini gitu yang jadi MC guru kan. Tapi begitu. Nanti kita cerita tentang Syekh Nawawi Al-Bantani yang ilmunya luar biasa, tapi yang ngisi pengajian muridnya. Allah. Syekh Nawawinya jadi MC. Tapi muridnya jadi orang yang belum tahu Syekh Nawawi dikira muridnya itu Syekh Nawawi. Sampai Syekh Nawawi yang jadi MC itu nangis. Padahal nangis diri sendiri. Apa kata beliau? Apa? Bahwa al-ilmu nurun muktabas wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Ilmu itu ibarat cahaya. Wa sahibuhu mukarramun aina jalas. Dan yang punya ilmu itu mukarramun, pasti dimuliakan, aina jalas, di mana saja duduknya. Ini adik-adik santri pasti jadi orang mulia. Amin. Ini adik-adik santri pengalaman ini. Pengalaman abang, panggilnya abang aja kalau ada santri. Santri itu orang yang paling senang di dunia ternyata santri. Yang kedua orang yang membantu santri. Itu hidupnya paling senang. Nggak ada yang senang di dunia itu kecuali santri dan orang yang mencintai santri. Allah. Ibu-ibu yang lagi nyari mantu, santri aja, biar hidupnya senang. Santri itu super senang. Karena apa? Hidupnya setiap hari itu didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bersama berkumpul untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulan begini ini fardu kewajiban buat kita. Dalam jurus ke-34 ya Ustaz. Masya Allah. Dalam jurus ke-34 bagian B, Bu. Bahwa apa sih jurus ke-34? Ayo hafal nggak? Gua keajaiban. Bagian B kan? Kenapa kita kumpul di sini nih? Supaya kalau kita punya doa, punya apa saja keinginan, kalau pengen mustajab, syaratnya satu, harus ngaji. Karena ngaji itu adalah apa? Rahmat Allah dengan cepat, cuma lewat ngaji, bukan lewat sholat. Masya Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya begini, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbayil mayyit
binuril hikmah. Kama anna Allah Ta'ala yuhyil ardal mayyit bima'il matar. Alaikum bimujalasatil ulama. Wajiblah kalian, alaikum. Bahasa santri itu pasti kalau alaikum itu wajib. Tapi kalau lakum hanya sunnah. Tapi kalau alaikum bimujalasatil ulama, wajiblah kepada kalian itu berduduk-duduk bersama para ulama. Allah. Saya bukan ulama, tapi kata guru saya, Buya, kalau ngaji bawa kitab supaya cahaya ulamanya ada. Allah. Cahaya ulamanya ada. Kalau kita ada salah, yang ngomong salah, di akhirat tidak ditanya, karena pembicara yang ngomong sama yang dengar itu kedudukan sama, lagi mencari ilmu. Masya Allah. Kalau nggak bawa kitab, nih kalau nggak bawa kitab, makanya indahnya ngaji kitab. Kalau tidak baca kitab, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar kalau saya ngomong tapi saya belum ngejalanin. Tapi kalau bawa kitab, pahalanya 2. Pahalanya 2. Alaikum bimujalasatil ulama, wajiblah kalian itu duduk-duduk bersama para ulama, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hikmah dari hukama. Itu motivator muslim. Jadi sebelah kita ini semuanya. Wastima'i kalamil hukama. Karena apa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Karena Allah Ta'ala akan menghidupkan hati-hati yang mati ini. Hati kita yang mati. Hati itu bukan ini, tapi kolbu ini. Kolbu itu ada di sini, jantung. Allah akan menghidupkan jantung-jantung kita yang mati kalau kita ikut pengajian binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, karena kita ikuti pengajian. Seperti Allah menghidupkan tanah-tanah yang mati bima'il matar, dengan siraman-siraman hujan. Jadi kalau doanya pengen mustajab, cita-citanya pengen cepet, suami kita pengen soleh, anak kita pengen soleh, ngaji aja Bu. Ngaji. Usaha kita pengen lancar, banyakin ngaji. Ngaji aja. Mau ngerti, nggak ngerti, udah duduk aja. Yunawwiru binuril hikmah, karena ada nurul hikmah di situ. Kalau sholat, kekuatan sholat hajat 2 rakaat cuma 10. Tapi kalau ngaji kayak begini, kekuatannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Tangkihul Qaulnya, kalau kita ngaji begini ini nih, pahalanya melebihi 1000 rakaat sholat sunnah. Allah. 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang pernah nggak sholat 1000 rakaat? Saking hebatnya ngaji nih. Makanya pulang ngaji doa dulu, ya Allah amanah pengen lunas. Ngaji jangan langsung hajar kebuli, jangan. Doa dulu. Gitu Drin. Itu kata Syekh Nawawi, kutipan Syekh Nawawi, kutipan hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ini ibu bapak adalah ulama kita, ulama Indonesia yang banyak, yang kurang lebih menulis 200 judul kitab. Allah. Dia itu Sayyid ulama Hijaz. Kalau ngerti tentang perjalanan Syekh Nawawi, kenapa sekarang kita itu banyak pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai? Awalnya dari Hijaz itu. Jadi Syekh Nawawi itu ulama asli Indonesia. Ulama tahun 1230 Hijriah. Beliau telah menulis 200 judul kitab lebih. Kitab yang telah ditulis yang ada 125 kitab. Di antaranya salah satu kitabnya yang kita kaji bersama guru kita Ustadz Wahidin.
Itu Nurul Dzolam itu karyanya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu Sayyid Ulama Hijaz, raja ulama Hijaz, raja ulama dunia itu orang Indonesia. Orang Banten, orang Serang, orang Tanara, orang Tirtayasa. Masya Allah. Tirtayasa. Kecamatan tuh ya? Kecamatan Tirtayasa. Tirtayasa. Makanya saya bangga kalau umroh, minen ngakunya nggak dari Indonesia. Ana min Jawi Al-Bantani. Wah. Jawi Al-Bantani. Kuburannya dikubur di Ma'la. Umroh tahun kapan itu ya? Di Ma'la, saya pengen ziarah ke kuburan Syekh Nawawi. Ada juga yang lagi nyari kuburan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi, Syekh Nawawi, Allahu Akbar, Syekh Nawawi. Nggak ngomong itu. Saya ngomong aja, Pak, dari mana? Bom-bom apa bom-bom? Di Tangerang itu ada kampung namanya Bom. Saya ngomong bahasa Serang. Ternyata pas dia udah ngobrol, bukan orang Indonesia, bukan orang Tangerang, orang Thailand. Oh. Karena apa? Kitab Syekh Nawawi ini mufassirul alam, mufassir internasional. Tafsirnya yang terkenal itu adalah Marah Labid. Atau disebut Tafsir Munir, Ustaz. Marah Labid itu. Itu Syekh Nawawi. Dikubur di Ma'la. Kitabnya ada 2 jilid. Di pesantren mana aja di seluruh dunia ini pasti ada tafsirnya Syekh Nawawi. Kalau kita ngaku dari Jawa, Banten, wah udah. Kita pasti kalau ulama yang menerima pasti dipeluk-peluk gitu. Minimal kasih kebuli lah. Iya begitu. Jawa Banten. Jadi Syekh Nawawi itu luar biasa. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Nanti kita terangkan tentang Subhanalladzi asra itu yang lurus dengan langit di Masjidil Aqsa adalah pintunya, pintu langit. Kalau di Masjidil Haram itu bolong saja. Jadi jendelanya langit itu ada di Masjidil Haram itu. Kita ngomong apa aja saja di situ pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya ud'uni astajib lakum. Awas nih santri ini biasanya dimaknain ud'uni. Ud'uni itu fi'il amr, kalimat perintah. Tapi dijawab dengan kalimat fi'il mudhari. Astajib. Astajib ada huruf sin di situ. Berarti yadullu 'alal istimrar. Kalau kita berdoa pasti diterima. Allah. Nggak ada doa yang nggak diterima. Kok kenapa doa saya lambat diterima? Ada penyakitnya. Diterimanya baik lidzatih au li ghairi dzatih. Bisa saja apa yang kita minta atau li ghairi dzatih diganti dengan yang lebih baik. Karena kalimatnya ud'uni, berdoalah kalian semua ni kepadaku. Tapi jawabnya astajib, ada huruf sin di sana. Berarti setiap doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mudah-mudahan kita semua, Amin. Ibu Bapak, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. Ahli surga, bukan yang masuk surga. Kalau masuk surga itu mampir dulu ke neraka. Kalau ahli surga nggak mampir. Terus doanya kita harus jadi orang ajaib, bukan hanya di dunia tapi di akhirat harus jadi ajaib. Allah. Ini perintah. Ajaib itu perintah. Qul, katakan hai Muhammad untuk orang-orang yang nongkrong di bumi ini. Qul innal fadla biyadillah, bahwa sesungguhnya al-fadla, keajaiban itu milik Allah. Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah akan memberikan keajaiban itu mayyasha kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang raja keajaibannya. Allah. Apa ada keajaiban di akhirat? Di akhirat itu semuanya ajaib, Pak. Bahkan ada di Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi, ada orang miskin. Apa bahasa ini? Belum kaya. Belum kaya. Belum kaya udah mati duluan. Ini belajar MR karena baru. Kadang-kadang mikir dulu. Pulang camp dari Bandung. Kan kickback. Ada orang lewat, saya pengen doain.
Bahasa MR itu apa ya? Muliakan, bahagiakan, kan begitu. Muliakan dan bahagiakan. Belum ingat, belum nempel di sini. Cuma ingat saklar waktu pelatihan itu gambarnya saklar. Mau doa, orang lagi lewat. Apa doanya? Kalimatnya apa? Akhirnya saklar. Allahumma saklar, Allahumma saklar. Jetobol. Untung di sebelah kanan kiri nggak ada orang. Allahumma saklar, Allah. Beres ngedoa, Allahumma saklar. Saya ngomong lagi ke malaikat Raqib Atid. Malaikat, jangan dicatat ya. Hisabnya nanti lama. Nanti ada malaikat rahmat pas masuk surga. Ini doa apa? Allahumma saklar. Tapi Allah tahu maksudnya. Iya, insya Allah. Jadi begitu. Nanti kita di akhirat itu, ibu bapak, ada orang-orang yang belum kaya, hidupnya perih apa sih? Seminggu makan, seminggu enggak. Satu kali makan cuma seminggu. Sebut aja namanya Sarkunah lah. Di Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi itu nanti ada orang yang ribut sama malaikat karena dia dicatat amalnya banyak. Dia nggak terima. Ini amalnya saya nggak berbuat begini, saya nggak ada sholat begini, saya nggak membantu Palestina, tapi kok ada di sini. Itu orang-orang ajaib, bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Nanti kita minta ajaib sampai akhirat, supaya kita nggak kena hisab. Dari alam kubur langsung ke surga. Shush. Orang lain dihisab, kita nggak dihisab. Allah. Apa nggak dahsyat itu? Ya. Itu kenapa kok bisa dicatat? Jadi dicatat. Si Sarkunah ini waktu di dunia, ini orang yang paling susah. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Sambil belajar MR juga ini. Orang yang tidak mudah. Makan paling seminggu sekali. Akhirnya dia kelaparan. Dia nongkrong di pinggir sungai. Di depannya itu ada gunung. Dia LOP ngelamun begini. Kalau kita bukan LOP ya. LOP. Apa ngelamunnya? Kalau saya punya beras banyak ya. Kayak gunung-gunung itu tuh. Allah. Saya pasti saya bagikan ke masyarakat ini. Allah. Karena masyarakat itu kelaparan. Dia yang paling kelaparan. Masih mikirin orang. Masih mikirin orang. Dia kelaparan, dia mikirin orang. Ada air lewat, karena dia di pinggir sungai. Mikir, kalau air itu jadi susu, jadi madu, saya yang mempunyai, akan saya sedekahkan sekampung ini, supaya mereka menjadi orang yang sehat. Allah. Supaya mereka menjadi kuat, supaya mereka menjadi rajin ibadah. Ada kambing lewat, bukan kambing, itik. Itik orang lewat. Kalau bahasa Inggrisnya itu memeri. Lewat. Dia ngelamun juga. Kalau nih si itik nih jadi sapi. Kalau jadi sapi. Sapi itu milik saya. Setiap hari saya potongin buat masyarakat ini. Allah. Karena betapa pedihnya pengen makan itu. Betapa ini perut. Kita pengen sholat susah sholatnya. Tidak mudah. Akhirnya dia meninggal waktu itu juga. Allah. LOP yang kita inginkan, yang kita doakan, kalau kita pengen cita-cita, pengen punya, usahakan ada niat akhiratnya. Pengen punya mobil. Kenapa pengen punya mobil? Pengen menghormati orang. Pengen punya rumah. Kenapa pengen punya rumah yang gede, yang supaya jadi majelis ta'lim. Pengen ini, pengen kaya. Supaya apa? Supaya gampang bersedekah. Nah itu sebelum Allah wujudkan di dunia, 70% udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Oh, Masya Allah. Makanya ibu-ibu kalau pengen cita-citanya gampang, Bu, apa kuncinya? Nggak dengar dari tadi. Ngaji. LOP-nya pengen mustajab, doanya pengen mustajab, apa Bu? Ngaji. Kalau suami hilang harus dicari, Bu.
Ngaji mulu. Masya Allah. Jadi insya Allah kalau kita punya cita-citanya dengan ditempelkan dengan akhirat, 70% itu udah ditulis oleh malaikat. Ada yang nanya gini Ustaz, LOP katanya. Terus malaikatnya siapa yang nulis bahwa segala sesuatu yang ada di pikiran, apa yang kita rasakan itu akan terjadi? Siapa yang nulis malaikatnya? Bukan malaikat Raqib Atid, Bu. Ada malaikat khusus. Malaikat yang menulis ini. Jadi nggak heran kalau apa yang ada di pikiran kita akan terjadi, akan terproyeksi, kan begitu. Siapa yang menulis malaikatnya, yang mewujudkan malaikatnya, yang mencatat malaikat itu bukan Raqib Atid, Bu. Kalau Raqib Atid mah amal. Kalau itu keinginan. Namanya malaikatnya Kiramal Katibin. Kiramal Katibin. Pasti ibu nanya lagi, kan malaikat ada 10. Dari mana Kiramal Katibin? Itu cabang malaikat. Kalau orang Emir gampang jawabnya. Ibu, berapa jurus yang udah dipelajari? 10. Kata Ustadz Nasrullah, berapa jurus? 101. 101. Kenapa baru 10? Karena yang lain itu cabang, Bu. Malaikat juga begitu. Malaikat ada 10. Yang lain Cabang. Gampang jawabnya. Masya Allah. Kita break dulu Ustaz. Ya. Jadi yang di rumah juga kita break sebentar untuk melaksanakan azan Isya. Silahkan. Ya.
sama-sama mendengarkan azan dari Isya ya. Dan Masya Allah ya, banyak sekali hikmah, banyak sekali ilmu yang kita pelajari ya, bahwa beberapa hal ya. Satu ya, bahwa kalau ada apa-apa kita datang ke pengajian. Berapa bandingannya antara sholat hajat dengan ngaji? 1000 kali lipat ya, 1000 kali lipat, 1000 rakaat ya. Lebih bagus, lebih indah, lebih mulia, lebih tinggi daripada 1000 rakaat. Kemudian yang kedua ya, LOP kita ternyata ya dihandle sama malaikat kiramal katibin. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan semua LOP kita dikabulkan. Dan tadi contohnya dia baru LOP, baru ngelamun gitu ya, ternyata ya LOP itu dicatat sebagai amal ya Ustaz ya. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan kembali ya pembahasan yang sangat menarik ini ya. Falyatafadhal Ustaz ya, lanjut. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, terus yang dapat khairum min alfi raka'atin tatawu'an, menurut Nabi begitu. Hadisnya ditulis oleh Syekh Nawawi di Tanqihul Qaul. Lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mendengarkan secara langsung. Oh. Jadi yang namanya belajar yang 1000 rakaat itu at-ta'allum, al-ilmu bit-ta'allum min afwahil muta'allim. Orang yang mendengarkan langsung kepada orang yang berbicara. Terus gimana ini yang YouTube ya? Yeah. Dapat nggak tuh ya? Yeah. 10 kali 1000 rakaat cuma 10. Yeah. Coba yang di YouTube, pengen nggak pahalanya seperti yang hadir di sini? Masya Allah. Coba di ini. Coba yang di YouTube, mau nggak di sini ya? Pahalanya sama yang mendengarkan langsung ya. Ya, ini juga ada yang mendengarkan rekaman Ustadz biasanya gitu ya. Saya nggak bisa ikut kajiannya live, tapi ini disimpan kemudian dia dilihat gitu ya pada saat itu. Berarti pahalanya masih lebih ya banyak orang-orang yang hadir secara langsung. Tapi gimana nih Ustadz mereka ini Ustadz? Mereka pasti mau ya. Mau nggak teman-teman semua yang ada di YouTube ini ya? Nah, pengen katanya ya. Neti ya, ingin Ustadz Rizal. Mirdan mau banget. Kang Mirdan ditunggu ya, Kang Mirdan deket itu mah. Megasari pengen Ustadz, Sri Siswati pengen, Hamni Lis mau dong. Bu Lis udah pulang ya. Jul mau. Ada? Rehat dulu ya. Yuli Rahma, Neti ya. Mau semua Ustadz nih, Masya Allah. Mau gitu ya. Megasari grosir barang unik ya. Alhamdulillah. Nama channel gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa hadir? Nah, gimana kalau nggak bisa? Tapi hadir? pahalanya pengen sama dengan yang hadir. Masya Allah. Karena ilmu itu harus didengarkan langsung dari mulut orang yang mengajarkan ilmu itu. Allah. Al-ilmu bit-ta'allum min afwahil muta'allim. Harus belajar min afwah, dari mulut, bukan dari alat. Min afwahil muta'allim. Nanti beda hukumnya. Kalau mulut nanti kita belajar. Tapi yang belakang itu dengernya pakai alat Ustadz. Kalau nggak pakai alat begini Ustadz. Nah. Ini pakai alat. Pakai alat. Nah, kalau yang di belakang, Iya. dengarnya namanya bil quwwah. Bil quwwah. Nah, ini yang di luar ini. Karena kan kita namanya akadan. Nanti kita pelajari selanjutnya bagaimana orang itu. Nah, ibu-ibu ini kayaknya malas semua apa enggak sih? Kayaknya pengen tahu Bu ya. Caranya begini. Kalau kita ada yang ngajak pengajian tapi kita pengen dapat pahala. Kita ngaji lewat YouTube. Kita Al-Kahfi setiap Jumat pagi. Jadi sebelum ngikutin Al-Kahfi ngomongnya begini. Sarkunah minal hadirin. Sarwiti minal hadirin. Saritem minal hadirin. Atau bahasa kininya Sarkunah hadir.
Ini hadir harus ditulis begitu sebelum ngaji. Ditulis berarti nih sebelum ngaji ditulis ya. Ya. Tuh dapat nih yang di YouTube ini ya. Anita Burhan minal hadirin. Nah. Syamsul Bahri minal hadirin. Ya. Suruh nulis semua. Ya. Sefi Hasan hadir gitu ya. Ya. Udah kejawab ini, Masya Allah. Ani Juhaini hadir. Amnilis minal hadirin. Mirdan minal hadirin. Sarkuna. Ini contoh tadi. Abang kan namanya Rizal. Tulisnya Rizal bang. Rizal minal hadirin. Gitu. Tadi Sarkuna contoh ya. Ya, jadi ternyata harus ada akad berarti ya Ustaz ya? Iya. Akad minal hadirin ya. Nah, grosir barang unik namanya Ita ternyata ya. Ita Apriani minal hadirin ya. Iya kan kalau seandainya nggak disebut namanya kan kita nyebutnya grosir barang unik hadir ya. Soleha Diva minal hadirin. Alhamdulillah semuanya hadir karena saking kepengennya dapat pahala yang lebih besar. Tapi kalau nulis begini di YouTube satu aja Bu. Kalau namanya Sarkuna hadir atau minal hadirin, Sarwiti minal hadirin. Kadang-kadang di sekecamatan dibawa. Sekabupaten Cilegon hadir. Kalau Al-Kahfi kan begitu. Ini sekabupaten dibawa. Saya nggak mau kalah Bu. Indonesia hadir. Satu aja. Atau keluarga besar. Kalau satu kecamatan itu tidak bisa mewakili. Ya. Nanti kita belajar nanti hukum. Kita ini orang tak mukallaf. Taklifan tanjizian la taklifan ma'nawiyan. Ada runtutannya. Kenapa? Karena kita belajar itu harus ada yang mengajar. Harus ada sanad. Karena nanti di surga Allah itu kita itu butuh dengan guru kita. Allah. Yang pertama dicari adalah guru. Masya Allah. Guru kita yang dicari. Itu di padang mahsyar atau di padang mahsyar? Di padang mahsyar, di yaumil hisab. Di hisab itu nanti di yaumil hisab ketika kita dihisab satu-satu, persis kita itu kalau kita umroh atau haji punya teman yang puluhan tahun gak ketemu, persis begitu. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Mereka ahli surga dan ahli neraka saling nanya. Padahal belum dihisab, tapi wajah ahli surga dan wajah ahli neraka udah kelihatan. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Nanti begini pelukan. Sarkuna, Sarwiti, kita pelukan. Jangan manggil Ustadz Sarkuna ya. Jangannya dicoret. Ya. Nanti kita begitu, wanada ashabul jannah, mereka saling bertanya, amalan lu apa bisa ke surga? Lu amalan apa ke neraka? Padahal kita ngaji bareng. Masya Allah. Nanti teman-teman kita yang satu majelis ini yang mensyafaati kita. Allah. Ahlul jannati yahtajuna ila ulamaihim kama yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Allah. Ahli surga itu yang pertama kali ditanya itu gurunya. Mudah-mudahan guru kita menjadi ahli surga supaya kita mengikut di belakangnya. Amin. Nanti teman kita yang di majelis dulunya di majelis ini nih, di majelis MR ini, nanti mereka bertanya, si anu mana, si anu mana. Makanya kalau kita duduk di pengajian, jangan istilah bahasa Sunda, jangan gek aja duduk. Tanya yang sebelah kanan siapa, nanya, ibu namanya siapa, dari mana, nomor sepatu berapa. Ditanya. Pertanyaan itu akan ditulis oleh malaikat rahmat sampai surga nanti. Allah. Masya Allah. Nanti ketika mau masuk surga,
Ketika mau masuk surga, persis kita nggak punya tiket. Tapi ditanya, ini kenapa masuk surga? Amalannya begini. Siapa yang ngajarin? No. Li'annakum satus'aluna min aina ta'khudhuna ilmakum. Karena kalian Anda semua akan ditanya, min aina ta'khudhuna ilmakum. Dari mana ilmunya? Allah. Dari Kiai Anu. Belajarnya mana? Dari MR. Terus siapa teman-temannya? Kumpulin. Allah. Kumpulin. Nggak usah dihisap. Jadilah manusia ajaib. Nggak usah dihisap. Kumpul aja sini. Allah. Masya Allah. Amin. Masuk surga. Padahal yang masuk surga, yang ahli surga cuma satu. Karena kita kumpul di pengajian, li'annakum satus'aluna min aina ta'khuduna ilma. Kita dapat rahmat dari guru kita. Makanya orang yang nggak ngaku guru, kita pernah belajar terus kita nggak ngaku guru, nggak mungkin jadi wali. Di yaumil hisab nanti, di hisabnya paling lama. Di sakaratul mautnya paling lama. Orang yang pernah belajar tapi kita nggak ngaku bahwa itu guru kita. Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ajaib, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Kita belum ngaji kitab ini Ustaz. Udah tadi antum lihat yang kitab apa ini? Iya. Ya. Sumbernya 2 kitab beliau, alhamdulillah. Yang kitab yang akan kita pelajari adalah fikih. Fikih itu bagaimana kita sholat yang benar, Bu. Yeah. Ibu bapak, wudhu yang benar. Bagaimana bermuamalat yang benar. Fikih itu isinya 4. Ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. 4 itu. Coba isi ulangi. Ibadat, muamalat, munakahat. Ibadat, muamalat, munakahat dulu. Itu fikih. Ya. Ulangi. Ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Itu isinya fikih itu. Isinya fikih. Isi fikih. Tulis. Isinya fikih ada 4. Ya, ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Nah, terus kenapa kita mempelajari fikih? Kata usul fikih begini, kata hadis begini. Man jahula bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuh. Siapa saja yang enggak tahu, belum pernah belajar bi kaifiyatil wudu, dengan tata cara wudu. Panjang muka itu dari mana ke mana, lebar muka itu dari mana ke mana, panjang tangan dari mana ke mana, fardu wudu ada berapa, rukun wudu ada berapa, batal wudu ada berapa. Belum pernah kita belajar. Tiap hari kita sholat, tapi sholatnya nyontek ke orang. Oh, wudu begitu, contek. Sampai tua begitu. Manjahula bikaifiyatil wudu wassalat. Siapa yang tidak tahu tentang hukum wudu dan hukum sholat, lam tasihha sholatuh, sholatnya nggak akan diterima. Allah. Kalau sholatnya nggak diterima, berarti amal-amal lain itu nggak diterima. Karena sholat adalah imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi menurut Syekh Nawawi ada 4 yang harus kita pelajari nih. Yang pertama usuluddin. Mempelajari sifat Allah. Hari apa? Sama Ustadz siapa? Ustadz Rasyidin. Yang wujud kidam baqa itu wajib. Karena kita nggak tahu itu wajib. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu. Ngapain baca kayak gitu, kayak anak TK aja. Itu fardu ain, Bu, harus hafal. Wujud kidam baqa itu fardu ain. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah fikih untuk ibadah. Yang ketiga yang harus kita pelajari adalah akhlak. Akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada yang lebih muda, akhlak kepada guru, akhlak kepada yang lebih tua. Itu akhlak. Akhlak hati gimana? Yang keempat yang harus kita pelajari, harus kita dengarkan adalah sirah orang-orang soleh. Berarti sirah nabawi yang biasa dibawakan oleh guru kita
ajengan Ali Murtadha. Karena apa? Apa sih manfaatnya belajar sirah kayak begitu? Kan nggak ada di sholat, cuma sejarah doang. Ingat, yang dipelajari di dalam sirah itu ada orang-orang saleh. Orang-orang saleh, salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, at-tabi'in, para mujtahid mutlak, mujtahid fatla. Apa kata Rasul? Dzikrus salihin tatanazzalur rahmah. Menyebutnya nama orang saleh, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, disebutnya doang. Dzikrus salihin tatanazzalur rahmah. Disebutnya orang-orang saleh itu akan mendatangkan rahmat buat kita. Makanya kalau ajengan Ali Murtadha lagi cerita tuh hatinya cepet-cepet doa, ya Allah, lunaskan ya Allah, lunas. Karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat Allah. Ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ke kitabnya ini. Ya, ini baru pembukaan. Dalam kitab masih udah 11 menit lagi. 11 menit lagi. Kita di dalam kitab fikih ini yang ditulis oleh qala Syekhul Imamul Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Ini tulisan karangan fikih ini ditulis oleh Syamsuddin Al-Alim Al-Allamah. Kalau Al-Alim itu orang pinter. Kalau Al-Allamah itu pinter banget pokoknya. Al-Allamah, profesornya profesor dah. Jadi kalau orang Al-Allamah berpikirnya bukan dengan ini, tapi berpikirnya dengan kekuatan ibadah dia. Allah. Dengan otak, bukan otak kita, tapi nurun rubbaniyun yufarriqu bainal haqqi wal batil. Cahaya yang bisa membedakan antara hak dan batil. Makanya Imam Syafi'i dalam waktu singkat, kita kira-kira 6 bulan bisa menyelesaikan itu dalam beberapa hari. Nulisnya dia pakai tangan begini, arik. Karena nggak ada tinta, nggak ada apa. Si tangannya ini ada kayak ada lampunya. Itu namanya Al-Allamah. Kalau kita alim, alimnya karena ada yang mengajari. Kalau Al-Allamah yang mengajari itu langsung, bukan manusia. Syamsuddin, lakobnya Syamsuddin. Lakob itu sebutan, namanya mulia. Kalau Ismul Karim, kalau kita ditanya kalau umrah itu Ismul Karim, nama aslinya siapa? Ismul Karim. Kalau lakob itu nama sebutan yang mulia, Ustaz. Nama lakob itu kalau ibu-ibu panggil suami itu harus pakai lakob. Panggil namanya langsung itu haram hukumnya. Atau panggil dengan kata ganti yang menunjukkan langsung. Kamu mau kemana? Ke suami bilang kamu. Apa kata suaminya? Gue mau ke pasar. Itu haram hukumnya. Harus pakai lakob. Ganteng mau kemana? Apa kata suaminya? Mau ke pasar, cantik. Itu kayak begitu dapat pahala. Allah. Kalau cantik berarti biasa. Kalau cantik itu luar biasa. Allah. Jadi ibu-ibu nanti kalau manggil suaminya harus punya lakob tersendiri, lakob. Lakob itu sebutan mulia untuk suami. Si suami harus punya sebutan sayang untuk istri. Allah. Jangan manggil untuk anak. Pak, mau kemana Pak? Mau ke pasar Papa. Abi mau kemana? Mau ke sini. Nah itu mah kalau lagi kumpul ada anak-anak. Itu mah ada ala sabili tarbiyah. Tapi kalau begini jangan ngomongin, Mi, udah masak Mi? Belum Bi. Padahal nggak ada anak. Dilarang kayak begitu. Ini benar, belum tahu nih benar.
Masya Allah. Capek. Nikah udah berapa tahun? Berarti ibu dan bapak manggil suami istri belum ada pahalanya. Allah. Tapi pahalanya lakobnya yang mulia, Bu ya. Walaupun nggak jujur, nggak apa-apa. Mentang-mentang istrinya badannya subur, dipanggil sama suami, subur mau kemana? Apa kata istrinya? Mau ke pasar tiang listrik. Itu mah lakobul madmum, lakob yang dilarang. Lakob yang dilarang. Ini ngajinya baru sebaris, Bu. Waktu di pondok juga begitu, Bu, saya. Baru baca Syamsuddin. Syamsuddin aja kan lakob. Kalau di pondok begini, kenapa Syamsuddin? Karena alami lakob. Alami lakob itu apa? Mana alfiahnya? Wasman atau wakunyatan walakoba. Oh, Allah. ileh dah pokoknya. Jadi lakob kita harus, jangan, ibu jangan manggil suami kalau nggak ada anak, harus punya sebutan khusus buat suami kita. Jangan Pak makan, padahal si anak nggak ada. Karena itu kalau panggilan Pak, Ma, ada anak, itu ala sabili tarbiyah, pendidikan buat anak supaya anak, oh ini bapaknya, ini ibunya, gitu. Jadi supaya si anak begitu. Tapi kalau lagi berdua harus punya sebutan Sayang. ya, sayang tersendiri. Nah sekarang dipikirkan, Bu, sebelum nyampe rumah cepat berpikir apa manggilnya. Ini bapak-bapak yang ikut hadir, ibu-ibunya nggak hadir atau sebaliknya. Kalau ibu-ibunya nyebut kalimat sayang, awas nih, jangan emang kenapa kesambet ada dari mana? Jangan begitu ya. Kesambet ikram ini. Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Syamsuddin Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Jadi kunyah itu Abu Abdillah. Kalau kita umpamanya punya anak pertama namanya Zulfikar atau anak-anaknya Fikri, kita disebutnya Abul Fikri, itu namanya kunyah. Umpama ibu nama anaknya Sarkunah, Umi Sarkunah. Saya kalau bikin nama yang lain takut pas gitu, ada Fatimah, ada nama Fatimah. Ada Ririn, ada Rinso kan. Kalau Sarkunah kayaknya jarang ada. Sarkunah, Sarwiti, Saritem. Muhammad bin Qasim Al-Ghazi taqammadallahu birahmatihi wa ridwani, amin. Amin. Demikian Ustaz. Alhamdulillah. Kayak belum ngaji gitu ya. Masya Allah. Ini ngaji begini yang bisa sampai pagi ini. Padahal menghilangin gemeter. Allah. Saya percaya sama Ustadz Ali. Gemeter katanya, benar. Saya bilang masa sih. Allah, Masya Allah. Benar, sama guru itu gemeteran. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang hormat kepada guru ya. Ada gemeter itu saya seneng banget. Allah. Karena nanti dipanggil sama guru. Ya. Jadi saya masuk MR ini luar biasanya, Ibu. Keajaiban saya itu, kalau disebut nama guru sama nama Rasulullah, saya tuh nggak kuat. Kayak Rasul itu pernah datang gitu. Kalau disebut Rasulullah, dulunya enggak. Saya itu orang paling keras. Tapi ketika masuk MR, luar biasa dahsyatnya. Keajaiban saya itu begitu. Makanya kalau marhaba begitu, kita marhaban ya nurul aini ma marhaba, marhaban jaddal Husaini ya marhaba.
Marhaban ahlan wa sahla ya marhaba. Marhaba ya nurul aini ya marhaba. Kita bayangkan bahwa Rasul itu ada di depan kita. Allah. Anta syamsun anta badru ya marhaba. Anta nurun fauqa nuri ya marhaba. Terus ma ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini ma ra'a. Itu kita bayangkan bahwa Rasul itu ada di depan kita. Karena apa? Rasul itu masih hidup, Rasul itu hadir. Li'annal anbiya'a fi quburihim yusallun. Karena para nabi-nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad fi quburihim yusallun. Mereka masih pada sholat, masih pada mendoakan buat kita. Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keajaiban bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Sampai akhirat. Demikian Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, ya, tak terasa waktu. Mudah-mudahan waktu yang seperti ini akan menjadi kenangan indah, ya, nanti dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah mengaji bersama dengan guru kita. Beliau guru saya juga, ya. Makanya kenapa, ya, alhamdulillah kita bersyukur, ya, kedatangan, ya, orang-orang soleh di Magnet Rezeki ini insya Allah akan menambah khazanah keilmuan. Saya kadang nggak menyampaikan jurus-jurus itu apa yang saya ketahui saja, tapi beliau bikin syarahnya. Perisai rezeki itu ini dalilnya dari hadis ulama segala macam. Itu bisa satu kitab sendiri perisai rezeki. Ya, diskusi sama beliau kadang-kadang, masya Allah Ustadz udah 10:30, ya, kita pulang dulu, masya Allah. Ya, kadang-kadang saya culik beliau duduk di kantor gitu, ya. Ternyata 2,5 jam nggak kerasa, masya Allah. Nah, inilah barokahnya ilmu. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah, ya, kenikmatan perbincangan seperti ini, ya, perbincangan ilmu yang selama ini mungkin kita scrolling gitu, ya, di YouTube, di TikTok, nggak kerasa, ternyata ada gantinya nih, ya, ada sesuatu yang lebih nikmat, ya, yang hari ini kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Mohon izin Ustaz, kita karena 19:41, ya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir, ya, juga yang ada di YouTube yang minal hadirin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya sama seperti apa yang kita duduk bersama yang ada di sini, ya. Dan mudah-mudahan yang juga yang mengikuti rekamannya juga dapatkan pahala yang sama, ya. Bagi teman-teman yang dari daerah yang alhamdulillah menyempatkan ke sini, ya, karena habis IMT, ya, insyaallah mudah-mudahan gimana rasanya, enak ya duduk di sini, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan dapatkan sesuatu yang bisa dibawa pulang, ya, dan kita insya Allah akan bersama kembali, ya, bukan hanya di dunia namun juga di akhirat, ya. Titip ilmu ini, ya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ilmunya. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa, ya, doa seperti, ya Rabbana a'tarafna, ya. Udah hafal belum ya Rabbana a'tarafna? Ya, baca di teks, ya, di teksnya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا
أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة توسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة توسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sampai jumpa di Ikram mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.